everyone! Hi kids, how are you? Fine, aren't you? Umi berharap anak-anak Umi tetap sehat, tetap jaga kesehatannya, tetap rajin belajar walaupun situasi kita lagi seperti ini belum bisa masuk ke sekolah ya nak. Nah, today we are going to study about thematic ya. Sesuai dengan rosternya, setiap on every Friday, every Monday and every Friday itu kita belajar tematik ya nak. Oke, last week atau minggu lalu kita udah masuk ke tema 3, tema 3B, subtema 3 yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita udah baca page 75 until 76. Kemudian kita udah melakukan latihan yang ada di page 77. Oke? Nah, sekarang today now we are going to continue to page 86 atau 86 ya nak. Kita mau belajar apa Umi? Kita mau belajar tentang wawancara. Nah, oke, on page 86 itu coba kita baca, coba kita buka, anak Umi buka. Itu tentang kegiatan 1, belajar melakukan wawancara. Nah, anak-anak Umi udah tahu nggak apa sih Umi yang maksudnya wawancara? Tahu nggak itu apa arti wawancara? Oke, kita baca ya bukunya. Di buku, wawancara itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Oke? Nah, jadi nak, wawancara itu sama dengan bercakap-cakap, sama juga dengan percakapan. Tapi kalau misalkan kita melakukan percakapan kayak di sekolah, kemudian di rumah, kemudian atau dimanapun yang kayak kita melakukan percakapan biasa, itu belum termasuk ke wawancara. Kecuali kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi yang benar, terus kita mau tanya sesuatu informasi, itu sesuai dengan kepada narasumber. Jadi narasumber ini adalah orang yang kita yakini kalau dia itu tahu apa yang akan kita tanyakan. Oke? Jadi ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi yang menjawab ini dia nggak akan pernah bertanya karena dia merupakan narasumber. Yang bertanya ini nak namanya pewawancara. Terus yang ditanyain, yang memberikan informasi itu namanya narasumber. Oke, itu yang paling penting. Ada pewawancara, ada narasumber. Oke, nah kemudian narasumber ini adalah orang yang menjadi sumber informasi yang akan kita dapatkan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, sebelum Umi jelaskan lagi lebih jauh tentang wawancara, Umi kasih contoh dulu tentang wawancara ya. Kegiatan wawancara ini dia contohnya. Tempatnya biasa nih mas. Enak nih. Langsung jadi kreatif saya kalau di sini. Waduh, karena tempat kreatif ya. Dengan tempat kreatif. Iya. Ustaz, kita bicara soal saya ngikutin saat Felix ya. Banyak ingin tahu tentang pada saat hijrahnya seorang Ustaz Felix. Ya. Nah, sebelum pada saat hijrah Ustaz memeluk kepercayaan yang lain ya. Betul. Nah, pada saat mau hijrah itu sebelumnya itu keyakinan kepada kepercayaan itu sendiri, ketaatannya kadarnya seperti apa Ustaz sampai bisa tergoyahkan untuk akhirnya hijrah gitu. Ya. Istilah saya kayak gitu ya, supaya lebih aman gitu kelihatannya ya. Ya, santai. Jadi saya tuh dibesarkan di keluarga yang biasa ya, artinya tidak terlalu religius. Keluarga saya itu artinya mereka beragama cuma untuk mungkin beragama aja. Paling setiap sepekan sekali mereka pergi untuk beribadah dan tidak sampai derajat yang benar-benar religius, enggak. Kalau saya bisa bilang lebih kepada mungkin sekuler ya. Artinya ya agama ada bagiannya, selain itu adalah dunia. Ketika kita bicara dunia, kita nggak bicara agama. Pas kita bicara agama, berarti kita nggak campur dengan dunia. Fokus. Fokus. Jadi saya dibesarkan dalam kondisi keluarga seperti itu. Justru kalau saya secara pribadi pengalaman spiritual. Itu dia contoh, salah satu contoh wawancara ya nak. Ingat, yang paling penting itu adalah kita harus mengingat bahwa yang bertanya itu namanya wawancara, terus yang ditanya atau yang memberikan informasi itu adalah narasumber. Kita harus pastikan narasumber itu memang memiliki informasi yang benar. Contohnya, kita mau mewawancara tentang bagaimana menjaga
kesehatan. Otomatis kita lebih baik kita mencari atau mewawancarai orang kayak yang bekerja sebagai dokter di bidang kesehatan seperti itu. Atau kalau misalkan kita mau bertanya tentang mewawancarai tentang apa yang terjadi, misalkan kita kan lagi ada demo nih, belakangan ini kita lagi ada demo, kita bisa juga melakukan wawancara. Kita melakukan wawancara dengan orang yang ikut demo, bisa. Atau walaupun dia nggak ikut demo tapi dia berada di lokasi demo, itu bisa juga kita wawancarai. Walaupun bukan orang yang ikut demo, yang lain bisa bisa, tapi orang dengan syarat orang itu berada di lokasi demo, itu bisa juga kita tanyain, gitu ya nak. Jadi benar-benar orang yang kita pastikan dia tahu atau dia berada di dia tahu informasi yang akan kita tanya. Jadi bukan karangan, dia nggak boleh mengarang, dia nggak boleh berbohong, dia benar-benar tahu. Itulah dia maksudnya narasumber. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan wawancara. Baca nomor 1. Sebelum melakukan wawancara, tentukan informasi apa yang akan kita ketahui. Misalkan nih, anak-anak Umi mau melakukan wawancara, ya kan? Jadi pertama-tama itu kita harus melakukan informasi apa yang mau kita dapat, informasi apa yang mau kita ketahui, gitu. Tentukan dulu nak. Jadi mau tentang demo kah, tentang apa lagi? Tentang COVID atau tentang kejadian-kejadian yang ada di sekitar juga bisa jadi kecelakaan atau tentang yang terjadi di rumah juga bisa. Terus selanjutnya setelah kita tahu informasinya, setelah kita tahu apa yang ingin kita ketahui, hubungi dan buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. Dan kalau kita mau mengetahui tentang demo, otomatis narasumber yang akan kita tanyai adalah satu. Yang paling pertama adalah orang yang ikut demo. Itu yang paling penting. Narasumber yang paling tepat adalah orang yang ikut demo, orang yang kerja. Umi dia nggak ikut demo, tapi dia melihat. Boleh jadi narasumber? Boleh. Umi dia nggak kerja atau nggak tinggal di situ, dia cuma lewat aja. Bisa jadi narasumber Umi? Bisa. Tapi kemungkinan informasinya nggak terlalu banyak, ya nak. Terus buatlah daftar pertanyaan dan bawa alat tulis. Jadi kita udah mengetahui informasi, kita udah membuat janji dengan narasumber. Kemudian yang ketiga, kita sebelum bertemu dengan narasumber kita harus persiapkan pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan. Jadi biar lebih terapi, biar lebih tertata, gitu ya. Terus yang seterusnya, pakailah pakaian yang sopan. Kedua, saat melakukan wawancara. Nah, tadi kan sebelum melakukan wawancara. Sekarang kita akan bahas tentang saat melakukan wawancara. Nah, ketika melakukan wawancara, anak-anak Umi, kita sebagai pewawancara harus datang tepat waktu. Terus yang kedua, ucapkan salam kepada narasumber. Terus yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian wawancarai narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Yang terakhir, bersikaplah sopan dan santun. Tubuh yang sopan, kemudian melakukan bahasa tubuh yang sopan. Jadi tetap kayak sopan gitu. Jadi menurut Bapak terakhir, setelah melakukan wawancara, hal yang perlu kita perhatikan setelah melakukan wawancara adalah mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Umi, kenapa kita mohon maaf? Misalkan kita menyinggung perasaannya atau kita melakukan bahasa yang tidak sengaja tidak sopan, itu kita meminta maaf. Kemudian mengucapkan terima kasih karena narasumber sudah mau meluangkan waktu untuk menjawab atau memberikan informasi. Oke? Terus yang terakhir, ucapkan salam juga. Nah, sekarang coba anak-anak Umi open page 93, halaman 93, pembelajaran 3 ya, Nak. Di situ ada teks bacaan yang berjudul Kebun Raya Bogor, Paru-paru Kota Bogor. Ini tugasnya adalah membaca teks yang ada di halaman 93. Kemudian anak-anak Umi jawab pertanyaan di page 94. Ada 5 pertanyaan.
Ayo eksplorasi. Jawabannya itu pasti ada di teks 93. Jadi nggak mungkin dia bertanya kalau misalkan nggak ada di teks. Oke? Ada 5 pertanyaan. Jadi anak-anak Umi boleh jawab di bukunya langsung, boleh. Di buku tulis juga boleh. Oke? Nah, sampai sini dulu ya nak pelajaran kita hari ini tentang wawancara. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Umi berikan ya. Tetap sehat, rajin, jangan lupa sholat, rajin belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace be upon you, our dear Ustaz Musa. Let's do it every day. Say salam